Shalom semua, hari ini kita akan membahas satu hal yang penting yang perlu kita renungkan. Dan ini berkaitan dengan kehidupan yang paling mendasar daripada semua manusia. Kita akan membicarakan tentang kejahatan. Kita akan membaca Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Allah bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Dan kemudian kita membaca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-14, kitab Mazmur pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-3. Untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Lalu kita membuka di dalam Roma pasal yang ketiga. Roma pasal yang ketiga ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Rongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Dan kita juga melihat di dalam Roma pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudaraku, ada kenyataan ironis di sepanjang sejarah Alkitab, yaitu di dalam semasa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menyebutkan bahwa sejak manusia menolak untuk taat kepada Allah pertama kali, yaitu sebagaimana disebutkan di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, manusia seperti terinfeksi virus kejahatan permanen akibat karena pemberontakan mereka sendiri terhadap Allah. Nah saudaraku, teks-teks yang barusan kita baca tadi memperjelas sebuah kebenaran sekaligus kenyataan bahwa kejahatan telah menjadi natur dan tabiat manusia. Dalam hal ini manusia merasa seperti binatang. Manusia jadi seperti binatang karena manusia tidak perlu merasa bersalah karena ini memang dianggap sebagai tabiat normal. Kejahatan, berbuat jahat adalah suatu tabiat normal. Membunuh, mencuri, merampok dan hal-hal yang sejenisnya. Nah saudara, ini kemudian dijadikan sebagai hal yang normal, dan ini berlangsung terus selama berabad-abad. Dosa membuat Allah dan kekudusannya menjadi suatu hal yang bias atau terdistorsi, sehingga kekudusan tidak lagi dikenal. Manusia tidak lagi mengenal kekudusan Allah sejak mereka memberontak kepada Allah. Bahkan manusia dalam kejahatannya tidak mendapat gambaran yang jelas tentang kekudusan, sehingga mereka hanya mampu menemukan sedikit saja serpihan kekudusan Tuhan di dalam moralitas dan etika. Nah saudara, lalu apa yang membuat manusia di kemudian hari mampu menilai dan membedakan mana yang jahat, mana yang baik? Nah saudara, sekalipun natur dan tabiat manusia ialah melakukan kejahatan, Alkitab memberitahu kita bahwa manusia itu dicipta sesuai dengan rupa dan gambar Allah. Nah saudara, rupanya serpihan kekudusan Allah tercermin di dalam wahyu umum, di dalam alam semesta, bahkan di dalam diri manusia itu sendiri. Allah tidak mungkin memperhadapkan kekudusannya dengan dosa manusia, karena dosa akan membuat manusia binasa jikalau manusia berhadapan langsung dengan kekudusan Allah. Nah saudara, serpihan kekudusan Allah ini secara implisit dialami sendiri oleh manusia yang jahat ini. Kemudian hari ketika ada beberapa orang melakukan perampokan, nah ternyata beberapa orang yang lain menganggap perampokan sebagai sebuah hal yang buruk dan berbahaya, maka perampok harus dijatuhi hukuman. Karena perampok dianggap mengganggu, karena perampok dianggap berbahaya, maka perampok harus dihukum dan harus diadili sesuai dengan perbuatan mereka. Di satu sisi, perampok sudah melakukan perampokannya karena ada keinginan dan kebutuhan tertentu akan barang-barang tertentu. Tapi di sisi lain ada yang merasa dirugikan oleh sebuah perampokan.
Nah saudara, begitu juga dengan pembunuhan ataupun kejahatan-kejahatan yang lain. Dan semua hal yang keji yang dilakukan oleh manusia itu mendatangkan gangguan atas manusia yang lain. Saudara, pertanyaannya, dari mana manusia tahu kalau perampokan dan pencurian atau pembunuhan itu adalah hal yang jahat? Kenapa kita tidak bisa katakan kalau ayam jantan sedang memaksa ayam betina untuk kawin itu adalah hal yang jahat? Kenapa kalau ada binatang membunuh binatang yang lain gitu ya? Atau mungkin ada binatang yang kanibal, jadi lalu kita nggak mengatakan itu sebagai kejahatan. Nah saudara, Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 menunjukkan bahwa image of God, gambar dan rupa Allah, atau gambaran tentang kekudusan Allah ada dalam diri manusia. Tapi sekali lagi, dosa menjadikannya bias atau rusak, tapi bukan berarti tidak ada. Nah saudara, ciptaan lain sama sekali tidak diciptakan berdasarkan image of God. Image of God tidak ada dalam ayam dan kucing. Nah saudara, manusia yang jahat terus melakukan kejahatan, sebagaimana yang dicatat di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-18, berkata demikian. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Nah saudara, manusia yang jahat terus melakukan kejahatan, tetapi di saat yang bersamaan manusia juga menolak diperlakukan hal yang jahat. Di satu sisi manusia melakukan kejahatan, semua orang melakukan kejahatan. Tapi di sisi yang lain, saudara-saudara, manusia tidak ingin jika dirinya diperlakukan jahat. Saudara, makin hari manusia makin resah dengan kejahatan yang mereka lakukan sendiri, sehingga keresahan ini kemudian melahirkan hukum. Hukum ada, ini karena akibat manusia resah dengan berbagai macam kejahatan yang mereka jumpai di sekeliling mereka. Dan melalui hukum, manusia memutuskan bahwa sebuah kejahatan adalah sebuah kejahatan yang konkret. Kejahatan berbeda dengan sesuatu yang bukan kejahatan. Kejahatan perlu ditekan dengan sesuatu yang dianggap bisa melawan kejahatan. Manusia kemudian saudara meyakini adanya kebaikan. Sejarah menunjukkan bahwa banyak manusia yang mengejar sesuatu yang dianggap sebagai bukan kejahatan atau kemudian diberi nama kebaikan. Manusia mengejar kebaikan melalui hukum moral. Manusia mengejar kebaikan melalui filosofi-filosofi atau pandangan-pandangan hidup. Manusia juga mengejar kebaikan bahkan melalui agama. Kalau kita memperhatikan di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-5 sampai dengan pasal yang ke-6, di sana memperlihatkan kepada kita, saudara, bahwa Allah mencoba untuk memperjelas perbedaan antara kejahatan dan kebaikan melalui hukum-hukum yang diberikannya. Allah memberikan hukum-hukumnya kepada manusia, tetapi sejarah membuktikan kepada kita, saudara, bahwa hukum yang tertulis itu tidak pernah bisa menyelesaikan kejahatan yang menjadi natur dan tabiat manusia. Hukum sebaik apapun yang diatur di dalam dunia ini tidak bisa sama sekali menghentikan kejahatan yang ada di atas muka bumi. Kejahatan makin bertambah banyak dan makin beragam jenisnya. Dan ternyata usaha manusia melalui hukum, usaha manusia melalui agama, usaha manusia melalui ilmu moral dan etika tidak mampu menghentikan kejahatan seutuhnya yang ada di atas muka bumi. Karena kejahatan itu bukan hanya tercermin di dalam perbuatan, tetapi kejahatan ialah natur dan tabiat di dalam diri manusia. Kejahatan ialah natur dan tabiat yang tidak terlihat. Nah saudara, manusia gagal memenuhi hukum Allah. Orang Israel gagal menjalankan hukum Allah yang diberikan kepada mereka melalui Musa dengan sempurna. Mereka semua gagal, dan hukum yang mereka buat sendiri kini akibatnya membawa mereka menjadi manusia yang gagal menemukan kebaikan sejati. Nah saudara, Allah menggunakan hukum-hukumnya, baik yang termanifestasi melalui firman-Nya maupun termanifestasi melalui moral dan etika di dalam hati orang yang tidak percaya, sebagai alat untuk menunjukkan bahwa usaha manusia untuk menemukan kebaikan yang sejati adalah perbuatan yang sia-sia. Mereka berbuat baik, manusia berbuat baik, kita berbuat baik dalam keadaan kita sebagai orang yang jahat atau orang yang bernatur jahat dan juga bernatur dosa.
Saudara, dengan demikian manusia yang sebenarnya sama sekali tidak mungkin berubah menjadi baik dengan usaha apapun. Manusia tidak bisa berubah menjadi baik atau sempurna seutuhnya dengan bentuk hukum apapun. Manusia tidak bisa berubah seutuhnya menjadi baik secara sempurna dengan usaha apapun yang mereka lakukan melalui hukum dan juga ilmu moral ataupun ilmu etika. Nah saudara, manusia tidak mungkin berubah menjadi baik sepenuhnya dan tidak bisa lagi menjadi tidak jahat sepenuhnya. Lalu pertanyaan bagi kita semua, lalu bagaimana manusia bisa kembali kepada keadaan semula sebelum mereka jatuh? Nah saudara, orang Yahudi sadar betul bahwa hukum Taurat tidak benar-benar membawa mereka kepada sebuah kebaikan yang utuh. Orang ateis bahkan meyakini bahwa kejahatan itu bukan menjadi satu substansi tunggal atau satu keberadaan tunggal yang tanpa penyebab. Mereka meyakini bahwa kejahatan ini ada. Kejahatan ada karena merupakan sebuah akibat dari suatu tindakan yang salah terhadap sesuatu yang tidak jahat. Saudara, manusia yang jahat terus berbuat jahat tanpa henti. Dari zaman ke zaman manusia terus melakukan apa yang jahat. Ketika manusia mencoba melakukan apa yang baik, malah di dalam kebaikannya itu manusia melakukan suatu bentuk kejahatan yang lain lagi. Kejahatan yang lebih baru, kejahatan yang lebih inovatif, kejahatan yang bahkan terlihat lebih artistik di dalam segala bentuk kebaikan mereka. Terus manusia melakukan kejahatan, dan ini menjadi suatu ironi yang menyedihkan. Kita semua orang, kita manusia menginginkan kebaikan, tapi di dalam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kita justru memunculkan suatu kejahatan yang baru. Saudara, kita membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Dan saat ini Paulus sedang membicarakan Adam di sini. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Dan kita kemudian membaca di dalam kitab Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-19 sampai 21. Galatia pasal yang kedua ayat 19 sampai 21. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, beribu-ribu tahun yang lalu manusia mencoba untuk menghidupi hukum agar manusia di dalam dunia ini bisa mendapatkan kedamaian. Tetapi nyatanya mereka mati karena hukum. Banyak orang mati karena hukum, karena banyak orang gagal menjalankan hukum. Manusia telah gagal menghidupi hukum. Oleh karena itu, hukumlah yang seharusnya hidup dalam diri manusia, karena manusia tidak mampu menghidupi hukum. Tetapi bagaimana bisa atau bagaimana mungkin hukum itu dapat hidup dalam diri manusia, sedangkan hukum sekalipun itu telah gagal mendatangkan kebaikan yang utuh? Saudara, saya memberi jawaban kepada kita semua. Jawabannya hanya ada di dalam Kristus. Ya, hanya ada di dalam Kristus saja. Kristus saja yang mampu membawa manusia. Kristus saja yang mampu membawa orang berdosa. Hanya Kristus saja yang mampu membawa saudara dan saya kepada suatu kebaikan yang utuh dan sejati. Saudara, firman Allah adalah hukum. Hukum yang diberikan Allah kepada Musa itu adalah firman-Nya. Dan perhatikan saudara, berdasarkan kesaksian daripada Yohanes di dalam Injil Yohanes pasal pertama, Kristus adalah firman Allah. Itu sebabnya tanpa Kristus manusia sama sekali buta dan cacat, sehingga kekuatan di dalam kebutaan dan kecacatan mereka mustahil bisa menemukan kebaikan yang utuh. Tanpa Kristus, sekuat apapun manusia menjalankan hukum, mereka tidak akan pernah bisa menjadi manusia yang sempurna di dalam kebaikan. Justru di dalam kekuatan mereka, di dalam kebutaan mereka, di dalam kekuatan dan kebutaan kita akan ketidaktahuan kita akan Kristus, maka ketika kita tidak tahu, maka ketika kita tidak menggantungkan hidup ini kepada Kristus, maka kita tidak mungkin bisa melakukan kebaikan yang utuh. Kalaupun kita melakukan suatu kebaikan, maka kebaikan itu
adalah suatu kebaikan yang cacat. Nah saudara, di luar Kristus manusia akan terus bertindak seperti ayam, kucing, dan binatang yang lainnya. Maka manusia akan menganggap normal kejahatan-kejahatan mereka. Hal-hal yang mereka anggap normal, yaitu kejahatan-kejahatan ini akan terus dilakukan. Kenapa? Karena mereka tidak taat. Mereka tidak tahu ada hukum dan bagaimana mereka tidak tahu bagaimana mereka harus hidup di dalam hukum. Saudara-saudaraku, di luar Kristus manusia akan terus berlaku seperti binatang. Manusia akan terus melakukan hal yang jahat dan akan terus menganggap normal semua kejahatan yang mereka lakukan. Itu sebabnya saudara-saudara, kebaikan yang sejati, kebenaran yang sejati, menjadi kesempurnaan sebagai ciptaan yang sejati, itu hanya terdapat di dalam Kristus saja. Ketika saudara menjadi orang Kristen, mencoba untuk mentaati hukum-hukum Allah sebagai manusia, maka saudara gagal. Ketika saudara mencoba mentaati hukum moral atau hukum, semua jenis hukum yang ada di dalam dunia ini, maka saudara akan gagal menjadi orang yang paling sempurna. Itu sebabnya di tengah ketidaksempurnaan dan kerapuhan dan juga kelemahan kita sebagai manusia, kita perlu menggantungkan hidup kita kepada Yesus. Mengakui bahwa Yesuslah satu-satunya jalan, Yesuslah satu-satunya solusi di tengah kelemahan kita untuk menjadi manusia yang sempurna. Karena hanya di dalam Dia sajalah terdapat kebenaran. Hanya di dalam Dia sajalah terdapat kesempurnaan. Itu sebabnya saudara dan saya, kita perlu hidup di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam kita. Harap firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita untuk terus menggantungkan hidup kepada Yesus dan tidak menggantungkan hidup kita kepada hukum-hukum di dunia yang akan membuat kita semakin cacat di hadapan Tuhan. Hiduplah di dalam Kristus, dan hendaknya Kristus boleh hidup di dalam kita supaya kita boleh menghidupi hukum-hukum Tuhan. Di dalam Kristus kita hidup di dalam seluruh kebenaran yang utuh yang Allah miliki, dan itu boleh menjadi bagian daripada kita semua. Harap firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Soli Deo Gloria, Tuhan memberkati.